Apa kapasitas kau dedengkot tua, dia bilang gitu. Nah jadi itu adalah ketika saya bikin tweet itu adalah dalam konteks saya membela Pak Jenderal, menjelaskan kapasitas Pak Jenderal. Nggak nyampe sejam dari saya tweet, saya sudah hapus tweetan itu. Makanya mereka nggak pernah menemukan screenshotnya. Itu cuma ada ini berita-berita aja. Jadi karena memang dari saya tweet nggak sampai sejam saya udah hapus. Kenapa? Karena pas saya posting, follower saya tuh jadi body shaming ke Bang Pigai. Jadi aku karena nggak mau Bang Pigai jadi sasaran body shaming, itulah aku hapus. Ya itu dia, justru memang saya belum ada komunikasi. Saya justru itu yang mungkin saya juga ingin ya. Karena ini urusan saya sama Bang Pigai, kok jadi orang lain yang ngelaporin gitu. Aku mungkin ada keinginan mungkin ya. Tapi ya itu gimana Bang Pigainya lah. Apakah Bang Pigai berkenan? Pemeriksaan sekitar 4 jam 5 jam 20 pertanyaan ya Bang, sama kuasa hukum saya Bang Arif sama Mas Dedi. Jadi ternyata hari ini saya baru diperiksa dalam rangka interview. Jadi ini masih dalam proses lidik interview untuk pelapor yang ternyata pelapornya masih itu juga. Saya juga nggak ngerti ini urusan saya dengan Bang Pigai, tapi kok yang ngelapor ini kok itu bukan Bang Pigai gitu, saya juga nggak ngerti. Terus pertanyaan apa lagi kira-kira? Yang tadi dipertanyakan 20 pertanyaan itu menyangkut? Ya, menyangkut pernyataan saya kepada Bang Pigai. Jadi saya udah jelasin ke Pak Polisi bahwa yang tidak disertakan dalam dalam yang viral itu adalah bahwa tweet saya itu semua berawal dari tweetnya Natalius Pigai yang menghina seorang jenderal. Ya, seorang jenderal yang sudah senior, purnawirawan yang sangat berjasa kepada bagi negeri ini, dia menghina dengan sangat keji dan bahkan body shaming. Dia bilang, apa kapasitas kau dedengkot tua, dia bilang gitu. Nah, jadi itu adalah ketika saya bikin tweet itu adalah dalam konteks saya membela Pak Jenderal, menjelaskan kapasitas Pak Jenderal, kapasitas ya, dalam sekali lagi ya. Jadi ketika saya pakai kata evolusi sebelum evolusi itu ada kata kapasitas. Jadi saya dalam konteks menanyakan Natalius Pigai, sudah selesai belum kapasitas berpikir kau gitu. Jadi karena ini semuanya dimulai dari tweet Natalius Pigai menanyakan kapasitas, saya juga kembali menanyakan balik ke dia. Saya tanya balik ke dia, apa kapasitas kau sudah selesai berpikir evolusi, sudah selesai evolusi belum? Cara berpikir kau, kapasitas berpikir kau, jadi gitulah. Aku jelasin kurang lebih. Gitu. Karena ini, ya. Saya pernah ketemu sekali 2 kali di acara PKPI ya, di acara partai, karena beliau waktu itu masih ketumnya, jadi saya tidak kenal benar-benar dekat secara pribadi. Cuman memang beliau ini salah satu jenderal yang saya kagumi karena beliau ini memang spesial ya, udah jenderal tapi nggak sekedar jenderal, dia nggak sekedar berjasa di operasi, terus dia mantan kepala BIN juga, tapi yang spesialnya dia nih profesor di bidang filsafat intelijen. Jadi memang salah satu aset bangsa yang sangat luar biasa ini Pak Jenderalnya. Makanya aku reaktif lah gitu ya terhadap hinaan Natalius Pigai kepada Pak Jenderal itu karena saya kagum sama beliau. Belum, kalau panggilan berikutnya belum Bang. Jadi kita nanti balik lagi ya, ini masih dalam proses lidik. Jadi ya interview. Ini saya dipanggil dalam rangka klarifikasi. Gitu. Ya, saya memang anggota Banser, saya memang kader NU, tapi kan saya setiap membuat konten sebenarnya saya tidak pernah bawa atribut. Saya tidak pernah bawa atribut NU, bawa atribut Banser. Mungkin Mbak pernah lihat kan konten saya pakai belangkon dan baju lurik. NU-nya di mana? Bansernya di mana? Tapi karena mungkin sudah nempel, gitu loh, sudah nempel gitu akhirnya ke bawah-bawah, gitu. Padahal sebenarnya saya nggak pernah bawa keorganisasian dalam, ya itu pribadi saya, of course. Ya.
Iya, ya kalau dibilang saya menghina cara berpikir dia betul, tapi kan itu kan urusan saya sama Piga, makanya saya bingung ini kok. Saya lihat pelapornya masih ini juga, terus dilebarkan kemana-mana tanpa konteks gitu ya. Gitu. Jadi itu semata-mata karena tweet Piga yang mempertanyakan kapasitas Pak Jenderal, saya jawab lagi balik, kau kapasitasnya apa? Sudah selesai belum? Cara berpikir kau, kapasitas berpikir kau sudah selesai belum? Dari tweet tersebut ada indikasi pelanggaran Ya, yang lain. setuju. Saya setuju. Ada indikasi pelanggaran, saya menghina Pigai setuju. Tapi itu delik aduan Pigai ke saya. Jangan dilebarin kemana-mana. Kalau ada indikasi pelanggaran saya menghina Pigai, itu saya setuju. Tapi selain daripada itu, menurut saya enggak. Itu selain daripada itu udah penggiringan opini dan pelintiran. Nggak ada sih. Memang kemarin ketika kasus Ambrosius Nababan itu sempat ramai gitu kan, tapi kan ketika Ambrosius Nababan ditangkap, adem, udah berbagai elemen masyarakat di Papua sudah puas dengan kinerja Kapolri bekerja dengan profesional. Makanya saya bingung, itu tweet saya itu tanggal 2 Januari gitu loh. Kalau memang mau dilaporin, kenapa nggak dilaporin 2 Januari? Dilaporkan setelah rame kasus kasus Ambrosius Nababan. Ya, bukan salah saya kalau menduga ini kok ada kayak motif politik gitu, ingin tetap melestarikan panasnya kasusnya Ambrosius Nababan gitu. Jadi itu udah mulai adem, tapi kayak mau dipanasin lagi gitu dengan mempolitisir kasus saya ini. Itu saya udah jelasin berkali-kali di TV juga saya jelasin. Itu tweet saya hapus sejam juga belum, Bang. Nggak nyampe sejam dari saya tweet, saya sudah hapus tweetan itu. Makanya mereka nggak pernah menemukan screenshotnya. Itu cuma ada ini berita-berita aja. Jadi karena memang dari saya tweet nggak sampai sejam saya udah hapus. Kenapa? Karena pas saya posting, follower saya tuh jadi body shaming ke Bang Pigai. Jadi aku karena nggak mau Bang Pigai jadi sasaran body shaming, itulah aku hapus. Ya itu dia, justru memang saya belum ada komunikasi. Saya justru itu yang mungkin saya juga ingin ya. Karena ini urusan saya sama Bang Pigai, kok jadi orang lain yang laporin gitu. Aku mungkin aku mungkin ada keinginan mungkin ya. Tapi ya itu gimana Bang Pigainya lah, akan Bang Pigai berkenan. Ya.